Zionis dan sekutunya kebobolan, 11 Jinping, tembak, Netanyahu, Israel ngamuk Gaza sudah tamat. Cina menembak Israel. Negeri itu mengumumkan berhasil memediasi Hamas dan Fatah, dua kelompok Palestina, dengan perjanjian rekonsiliasi nasional untuk Gaza pasca perang, Selasa. Hal ini dengan cepat membuat Israel marah. Dalam update terbaru Rabu, 24 Juli 2024, Tel Aviv dengan cepat mengutuk kesepakatan Beijing tersebut. Katz bersikeras bahwa pemerintahan Hamas akan dihancurkan. Ia pun menuduh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dari faksi Fatah yang menandatangani perjanjian, mendukung serangan 7 Oktober Hamas yang memicu perang. Abbas mendukung para pembunuh dan pemerkosa Hamas, klaimnya, dimuat AFP. Abbas hanya akan mengawasi Gaza dari jauh, tudingnya lagi menolak peran Otoritas Palestina di Gaza. Sebenarnya keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang tidak dapat diterima oleh Israel dan Amerika Serikat, AS. Keduanya menganggapnya sebagai kelompok teroris. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu, yang saat ini berada di AS untuk berpidato di sidang gabungan Kongres, juga berjanji untuk terus melanjutkan perang di Gaza sampai Hamas dilenyapkan. Padahal perang sudah terjadi sejak Oktober 2023 dan memakan korban hampir 39.000 warga sipil tewas. Perjanjian Hamas dan Fatah yang dimediasi Cina. Cina menjadi tuan rumah bagi pembicaraan antara pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk dan utusan Fatah Mahmud Al-Alawal serta 12 faksi Palestina lainnya. Anggota Politbiro Hamas Hossam Badran menggambarkan keterlibatan Cina sebagai cara untuk melawan pengaruh AS. Amerika Serikat bias, katanya. AS menentang konsensus nasional internal Palestina serta bermitra dengan pendudukan Israel dalam kejahatannya terhadap rakyat kami, tambahnya. Teks perjanjian Beijing sendiri menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional berdasarkan persetujuan faksi-faksi Palestina yang akan menjalankan otoritas dan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina. Ini mencakup jalur Gaza serta tepi barat, termasuk wilayah yang dianeksasi Israel. Yerusalem Timur. Perlu diketahui Hamas dan Fatah adalah rival. Kedua terlibat dalam perang singkat berdarah pada tahun 2007 ketika kelompok Hamas menguasai Gaza. Fatah mendominasi otoritas Palestina, yang memiliki kontrol administratif terbatas atas wilayah perkotaan di tepi barat yang diduduki Israel. Kepresidenan Palestina, dalam sebuah pernyataan, menyambut baik dukungan Cina untuk gencatan senjata segera. Termasuk masuknya bantuan negeri 11 Jinping itu ke Gaza serta dukungannya terhadap upaya diplomatik Palestina lainnya. Sementara itu, serangan Israel masih terus berlanjut. Di lapangan, Israel memerintahkan warga sipil untuk mengevakuasi diri dari sebagian wilayah Han Yunis, daerah yang telah dinyatakan sebagai bagian dari zona aman kemanusiaan. Jet-jet tempur mereka menggempur kota tersebut, Senin. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 73 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka di wilayah tersebut dalam serangan terbaru Israel. Militer Israel enggan memberi keterangan ke wartawan. Namun dalam sebuah pernyataan badan itu mengklaim pesawat-pesawat tempur dan tank-tank mereka menyerang dan melenyapkan teroris di daerah tersebut. Gaza sudah tamat, Gaza sudah mati, Gaza telah hilang. Tidak ada yang tersisa, tidak ada apa-apa, kata seorang warga yang terpaksa mengungsi, Hasan Kudai.
Perang pun telah menghancurkan sistem layanan kesehatan di Gaza. Rumah sakit berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tidak ada tempat untuk menampung lebih banyak pasien. Ada kekurangan pasokan medis, jadi kami tidak bisa menyelamatkan pasien kami, kata Direktur Rumah Sakit Nasar di Han Yunis, Mohamed Zakot. Sebuah perjanjian untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara ditandatangani oleh 14 faksi partai Palestina, termasuk Hamas dan Fatah di Beijing, China pada Selasa 23 Juli. Pemerintahan Palestina sementara itu dibuat untuk mengatur situasi darurat setelah perang genosida Israel di jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di tepi barat. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa pihak-pihak Palestina telah menandatangani deklarasi Beijing, yang berisi komitmen mereka untuk bersatu menyelesaikan konflik. Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pasca perang, kata Wang, seperti dimuat Al-Mayadeen. Menurut Wang, rekonsiliasi di antara para faksi Palestina tidak akan tercapai tanpa dukungan komunitas internasional. Itu mengapa China ingin berkontribusi dalam upaya tersebut. China ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, tegasnya. Ketegangan meningkat antara faksi Fatah dan Hamas karena berlanjutnya perang dengan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin Fatah, sebelumnya mengkritik kelompok tersebut atas perang tersebut, sementara Hamas menuduh Abbas memihak Israel. Mereka berselisih sejak Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan mengambil alih jalur Gaza setelah perang singkat yang berhasil mengusir pasukan Palestina yang didukung Barat dan setia kepada Abbas. Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, dan Fatah yang merupakan tulang punggung otoritas Palestina dan mengelola daerah kantong-kantong tepi barat. Deklarasi di Beijing juga ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Jihad Islam, yang berjuang bersama Hamas di Gaza, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri.